substansi tentang hari-hari tertentu itu bukan menjadi prinsipal bagi kami. Bagi kami orang Kristen, bahwa rasa syukur kami kepada Tuhan atas karya keselamatan yang telah diberikan, kami naikkan lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan. Lanjut. Oke, dengan kata lain, agama Kristen itu adalah agama karangan kalau begitu. Agama yang dikarang-karang sendiri atau agama yang diajarkan melalui roh yang tadi yang kumaksud. Anda mengatakan kami tidak ada aturan, kami tidak ada perintah. Loh, Matius 20 tadi itu loh. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau saudara hari ini mengatakan prosesi ibadah Kristen bukan perintah Yesus, berarti roh yang ada dalam diri kalian itulah yang berkuasa terhadap diri kalian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ketika Yesus berbicara mengenai penyesat, Yesus berbicara tentang roh. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh. Coba, yang membisikkan Anda untuk ibadah minggu bukan Yesus, Anda akui sendiri. Yang membisikkan Anda untuk makan babi bukan Yesus, Anda akui sendiri. Yang Anda katakan bahwa menyembah Yesus bukan bisikan Yesus, Anda akui sendiri. Tidak ada dalam Kristen makan 3 kali, sikat gigi 3 kali. Tidak ada dari Yesus. Berarti prosesi baku yang kalian lakukan Natalan, nyembah Yesus itu dari mana? Tentu dari roh. Saudara, sekali-kali Anda berselancar untuk memahami Bible itu sendiri. Saya bukan sedang mengajari, saya hanya memberikan edukasi. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu catat. Jadi kalau hari ini Anda menemukan diri Anda hanya hidup dalam karangan, stop. Tinggalkan kebodohan itu. Anda harus hidup sama seperti Yesus hidup. Wajib hukumnya. Karena itu dalil. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu dalil, Bung. Jadi kalau hari ini saya mengatakan Yesusnya Kristen dan Yesusnya Yahudi itu berbeda, memang berbeda. Yesusnya orang Yahudi mengajarkan wajib hidup sama seperti dirinya. Yohanes 12 nomor 14. Yohanes 14 nomor 12, sorry. Yohanes 14, Yesusnya memberikan kepada ultimatum kepada dunia. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bahkan Yesus menutup nih. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mereka mengikuti aku. Jadi kalau Yesus mencerminkan sebagai seorang Yudaism yang taat, pengikutku harus sama seperti aku. Lah, saya tanya, siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Oh, memang nggak ada katanya. Berarti roh yang ada pada diri kalian itulah yang membimbing kalian menjauh dari ajaran Yesus yang asli. Oke saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tekankan, menurut pendalaman materi yang ada dalam Bible itu sendiri, Yesus itu ada 2. Kata Yesus, apakah betul? Ya, apa kata Yesus? Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu, Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat sehingga dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sekiranya mungkin dia juga menyesatkan orang-orang pilihan. Maksudnya murid-murid Yesus pun akan disesatkan. Apalagi orang-orang Kristen yang hidup di 2000 tahun setelah itu. Jadi sederhana. Di awal tadi saya mengatakan, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Hari ini Kristen mengikuti oknum yang mengaku Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18. Dia bangkit pada hari Minggu, lalu kemudian menampakkan diri kepada murid-murid Yesus yang asli. Di antara mereka ada yang ragu, ada yang tidak percaya. Lalu dia mengatakan apa?
kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintahnya ibadah minggu? Nggak ada. Kenapa Kristen melakukan perintah ibadah minggu? Karena ada yang membisikkan mereka untuk ibadah di hari Minggu. Siapa itu? Yesus yang asli? Bukan. Yesus yang asli pun diakui tidak ada perintahnya. Berarti yang mengajarkan kalian untuk melakukan ibadah minggu adalah makhluk roh yang bertengger di dalam diri kalian, yang kalian sebut dengan Roh Kudus itu. Silakan. Oke, terima kasih. Maaf Bang Juma, sekali lagi saya bantah bahwa siapa yang menyuruh ibadah minggu bisikan roh, itu pendapat Bang Juma, silakan. Tapi saya sebagai orang Kristen tidak ada mengenal istilah kami beribadah minggu karena bisikan roh. Nah, itu ya kami lakukan. Tadi saya katakan substansi orang Kristen itu bukan fokus kepada syariat A, B, C, D. Ya, seperti yang saya katakan tadi, masuk kamar mandi ya harus kaki kiri. Kalau berdoa harus cuci ini, cuci itu. Orang Kristen itu, inti dari perintah Yesus itu adalah mewartakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa Yesus itu adalah karunia Tuhan. Bahwa dunia ini butuh Yesus. Nah, inti kekristenan itu gak ribet. Kekristenan itu sederhana sekali. Bahwa Yesus yang kami terima itu wajib kami beritakan, termasuk dalam room ini. Kalau Anda tidak mau sependapat, nggak masalah. Itu membuat kita ada diskusi pada hari ini. Nah, tetapi sederhananya seperti itu, Bang Juma, ya, bahwa saya tidak berkata ini bisikan roh, tidak. Orang-orang Kristen yang serta pengetahuan saya, kenapa beribadah minggu itu semua bukan soal bisikan roh, tapi soal tafsiran saja. Karena para rasul-rasul memecah-mecah roti pada hari Minggu, hari pertama minggu itu, ya. Jadi hari ketujuh itu adalah hari Sabat atau Sabtu. Hari pertama itu adalah memecah-mecah roti. Sehingga bapak-bapak gereja mengambil keputusan Yesus bangkit pada hari Minggu, maka dialah kebangkitan. Dialah kebangkitan dan hidup. Ya, kita rayakan kebangkitan itu. Sebab Yesus kalau tidak dibangkitkan, kepercayaan kami sia-sia. Kalau dia hanya di kuburan saja sampai hari ini, nggak ada artinya kekristenan. Justru karena Yesus itu bangkit, maka seluruh manusia juga akan dibangkitkan. Karena Yesus itu memberikan jalan. Dia datang dari surga. Dia berjanji memberikan tempat bagi kami. Bahkan suatu hari akan datang, ya, dan menyediakan tempat bagi kami. Syaratnya sederhana, percayakah engkau akan itu, kata Yesus. Bagi kami orang Kristen, kami mempercayainya, Bang Juma. Ya, artinya bisikan roh itu segala macam. Maaf, seribu maaf, itu asumsi Bang Juma belaka. Atau mungkin ada pendapat Kristen yang lain. Tapi itu sebagai rasa syukur kami. Kami tidak terfokus kepada hari Minggu, hari Sabtu, hari Senin, hari apa saja. Kami bisa menaikkan rasa syukur kami terkait kepada perintah Yesus. Bagi kami perintah Yesus itu yang jelas itu kami ikuti, saling mengasihi. Ya, artinya bahkan kepada musuh saja pun kami harus berdoa untuk mereka. Bahkan Yesus ini perintah jelas. Yesus berkata, jangan kamu mengkafirkan siapapun di antara kamu. Lihat orang Kristen apakah pernah mengkafirkan satu orang saja pun. Yesus berkata, jikalau kamu dianiaya, ini perintah. Ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lihatlah orang-orang Kristen, kalau memang dasarnya adalah Alkitab, semakin dia dianiaya, semakin dia memberkati. Kalau memang dasarnya adalah kitab, jangan kita bicara oknum. Jadi kekristenan itu sederhana dan sangat indah, tidak ribet-ribet. Nah, begitu kira-kira Bang Juma, silakan. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda beragama tanpa pola, hanya angan-angan, hanya hurafat, hanya prosesi-prosesi tafsir-tafsir, ingat saudara, tidak ada seorang melakukan sebuah tindakan tanpa bisikan, orang gila sekalipun. Orang gila sekalipun. Saya ingin mengingatkan saudara, coba Anda lihat di dalam Yohanes 13 nomor 2. Bagaimana cara iblis bekerja? Membisikkan.
Iblis itu tidak nampak. Iblis itu hanya membisikkan. Ibadah minggu ini bisikan siapa? Yesus? Mustahil. Yesus tidak pernah membisikkan untuk ibadah minggu. Jangankan membisikkan, mengajarkan dengan langsung aja enggak. Sedangkan dalam kaidah pengajaran Yesusnya, Keluaran 31 misalnya, jelas sekali di situ ada perintah membunuh orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Itu kalau Anda pengikut Yesus. Nah, sekarang permasalahannya di Matius 28 inilah pangkal awal ketika saya berbicara Kristusnya Kristen dan Kristusnya Yahudi itu berbeda. Kristusnya orang Yahudi berpola kepada aturan Tuhan. Apa yang harus mereka lakukan harus berpola kepada aturan Tuhan. Bukan bisikan-bisikan, bukan tafsiran-tafsiran. Yesus melakukan satu prosesi ibadah dan mengajarkan kurikulum ajarannya kepada muridnya berdasarkan aturan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak melakukan pekerjaan dari diriku sendiri. Seluruhnya dia sandarkan kepada Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa tidak membiarkan aku seorang diri disebabkan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Jadi Yesus itu berpola dalam beragama. Sedangkan saudara tafsir. Berarti ada yang membisik sehingga orang itu mentafsirkan. Cara kerja iblis dalam Bible sama seperti dalam Al-Quran. Membisikkan. Yohanes 13 nomor 2. Minal jinnati wan nas. Jadi pembisik-pembisik itu dari jin dan manusia. Dari golongan iblis dan dari golongan manusia. Nah saudara, ketika Anda melihat kekristenan saudara, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Nah sekarang kebenaran apa yang ditorehkan dengan ibadah minggu itu? Yesusnya mengajarkan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan ibadah Sabat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebelum langit dan bumi lenyap, kata Yesus, maka Sabat tidak bisa dihilangkan sedikit pun. Lukas 16 nomor 17. Jadi bagaimana mungkin kemudian bisa berubah menjadi hari Minggu kalau tidak ada yang membisikkan? Maka pembisik ini adalah sibilisis ini. Yesusnya mengajarkan kepada Bani Israel agar mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Jika engkau mengasihi aku, kata Yesus, Yohanes 14 nomor 12, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Adakah Yesus ibadah minggu? Enggak ada. Jangan lakukan. Itu kata Yesus. Tetapi sang pembisik datang dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada yang memerintahkan orang Kristen ibadah minggu. Bukan gak ada. Seperti Yudas ketika dirasuki kemudian dalam Yohanes 13, ada yang merasukinya, membisikkannya, sehingga dia punya rencana untuk berkhianat kepada Yesus. Begitu juga makan babi, begitu juga semuanya yang tidak pernah Yesus praktekkan. Semua itu diajarkan oleh roh pembisik-pembisik tersebut. Ini pola saudara, pola di mana Yesus mengajarkan agamanya, di mana makhluk yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu juga mengajarkan agamanya. Jadi sekarang ini ketika Anda bernarasi seakan-akan Yesus mengajarkan kasih, ya itu Yesus anak Maria. Itu Yesus anak Maria. Tetapi Yesus yang datang kepada Paulus itu membatalkan itu. Coba Anda lihat dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. 1. Hukum utama dan hukum kedua adalah kasih. Hukum utama kasih kepada Allah, hukum kedua adalah kasih kepada manusia. Dan kedua hukum inilah kemudian, dan kepada Taurat inilah kemudian, hukum kedua-duanya itu termaktum. Sedangkan hukum Taurat yang di dalamnya ada hukum utama dan hukum kedua, kata Paulus, sudah dibatalkan.
Apakah orang Kristen berani berbicara mengenai kasih ketika mereka menjajah Indonesia? Orang-orang yang notabene-nya Belanda yang datang ke Indonesia yang adalah Kristen, berani enggak orang Kristen kami adalah agama kasih, berani enggak? Enggak. Kalian mengatakan Kristen agama kasih setelah Indonesia merdeka dari penjajahan yang orang-orang yang beragama Kristen. Jadi enggak ada itu, saudara, enggak ada. Sekali lagi saya kembalikan kepada tema Mesias atau Kristus atau Yesus yang kalian ikuti adalah berbeda dengan Yesus atau Mesias atau Kristus yang datang untuk Bani Israel itu. Silakan. Ya, terima kasih. Hanya karena ada tertulis bahwa iblis membisikkan sesuatu pada Yudas Iskariot, maka Bang Juma mengatakan bahwa perintah minggu, perintah ini adalah suatu bisikan. Ya. Bahkan kalau boleh saya tanggapi, ya Bang Juma sebenarnya berkata itu bisikan iblis. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan aja Anda berpendapat seperti itu. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kasih. Kami sebagai orang Kristen tidak perlu reaktif, ya. Jadi, tapi secara logika berpikir hanya gara-gara satu ayat bahwa ada bisikan itu jelas dalam Alkitab, jelas dikatakan bahwa iblis berbisik kepada Yudas Iskariot. Tiba-tiba dilempar kepada ibadah minggu bisikan. Coba bayangkan, logika apa yang Anda pakai sesungguhnya? Ya, kalau bukan logika pemaksaan doktrin yang Anda miliki. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang berkata demikian, bahwa iblis berbisik kepada pemimpin gereja, nah itu logika fakta yang mungkin kita perdebatkan, bukan asumsi belaka, abangku. Ya, tidak sama sekali. Kami tidak diajar untuk membawa asumsi, kami diajar untuk berkata jujur. Ketika Anda bertanya, hari Minggu itu, saya sudah jawab bahwa hari Minggu itu adalah rasa syukur kami. Kami tidak akan menghakimi atau tidak menjudge kalau ada orang-orang Kristen yang sudah merasakan kasihnya kepada Tuhan. Dia ibadah tengah minggu, hari Senin, Selasa. Kami tidak terkungkung oleh waktu, 5 waktu, 6 waktu, 3 waktu. Hidup kami itu sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Buah daripada ibadah itu adalah realisasinya bagaimana kami mengasihi, bagaimana kami menjawab orang-orang yang menuduh kami, memfitnah kami, bagaimana orang-orang yang menyudutkan kami. Di situ kelihatan itu orang Kristen, bukan syariat syarat. Tadi Anda katakan harus ada pola. Pola yang Anda maksud seperti apa? Mungkin Anda berkata, polanya A, B, dan C. Hidup ini terlampau ribut kalau kita fokus ke pola. Kita cukup ke garis besarnya, substansi yang disampaikan itu apa. Sehingga bagi orang Kristen, walaupun misalnya dia tidak dikhususkan misalnya harus berwudu pada hari Minggu, kami tahu bahwa untuk beribadah itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mulai dari pakaian kami, mulai dari penampilan kami. Kalau memang benar-benar orang Kristen, kami tidak perlu ada bisikan-bisikan seperti itu, abangku. Nggak ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, kemudian Bang Juma tadi mengarahkan kepada Belanda yang menjajah Indonesia. Sejak kapan Belanda mengatakan bahwa kami datang membawa kasih? Mereka itu datang dagang politik. Saya juga tidak bisa dibilang Islam berperang dengan Islam hanya gara-gara misalnya Arab Saudi berperang dengan tentara Houthi atau siapa? Ya, Afghanistan dengan ini saya tidak katakan. Saya tidak masuk ke dalam konsep itu. Ya. Kita mari fair-fair saja. Kalau pernah Belanda menjajah Indonesia, toh buktinya orang Kristen sendiri banyak yang gugur, saudaraku. Seandainya kami sepakat bahwa itu adalah penyebaran kekristenan, harusnya orang Kristen tidak ikut berjuang. Yosudarso orang Kristen. Beberapa contoh-contoh yang lain, ada orang-orang Kristen. Kami paham mana itu politik, mana itu propaganda. Kami tidak mau digiring dengan satu opini ini, ya, bahwa inilah dasar kasih. Lihat saja buahnya. Kita lihat saja buahnya. Apakah saudara melihat bahwa orang-orang Kristen hari ini, kita berbicara buah, kami teringat apa kata Yesus, ya, bahwa dari buahnya lah kamu ketahui. Ya, buah itu ada buah pertobatan. Kami tidak peduli, bahkan banyak pendeta juga yang bejat, sama seperti banyak maaf kata kiai atau santri-santri di pesantren sana, tapi kami tidak katakan itu Islam.
Itu adalah oknum. Ya, tapi lihat apa dasar kami melakukan sesuatu. Lihat buah yang kami lakukan. Apakah kami benar-benar mencerminkan? Kita mungkin bisa bicara teori A, B, C, ajaran ini, kepalsuan ini. Kekristenan sederhana, lihat aja buah yang dihasilkan. Silakan Bang Juma. Iya, buahnya ya ibadah minggu, makan babi, makan anjing, makan segala binatang-binatang yang diharamkan dalam firman Tuhan. Itu buahnya Kristen. Kalau Anda melihat buahnya, ya lihat Belanda. Menjajah, merampas, memperbudak. Ya itu buah. Ya, yang Anda maksud buah itu apa? Karena di Indonesia sudah merdeka. Selamat pagi ya bro. Itu buahnya. Oh no. Ingat saudara, di dalam kitab yang Anda imani sebagai kitab suci, ya, diterangkan di dalam pengajaran Yesus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi orang belajar kristolog itu bukan hanya cuap-cuap. Kita harus mengkaji Kristen secara mendalam, memahami Bible secara mendalam, antara unsur lain dengan unsur yang satu harus kita kaitkan. Bukan cuma menolak, bukan hanya kemudian berasumsi, hanya pamer, kasih, tapi hooks. Yesus yang berkata kepada muridnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Apa kata Nabi Daniel tentang pembinasa keji ini? Silakan Anda baca Daniel 7 nomor 25. Dia pembinasa keji akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Itu dulu. Jadi kalau ada agama yang bertentangan dengan perkataan-perkataan yang maha tinggi, itu adalah ajaran sang pembinasa keji. Bukan karena dia dipoles oleh kasih, lantas kemudian pembinasaan yang dilakukan secara terstruktur itu hilang. Enggak. Dia akan mengajarkan kemudian orang melawan, menentang perkataan-perkataan sang yang maha tinggi, dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan berusaha mengubah waktu, mengubah hukum, memutarbalikkan kemudian apa yang maha tinggi ucapkan, firmankan. Makanya saya mengatakan kepada saudara, Yesus yang datang kepada Bani Israel mengukuhkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Bani Israel untuk dijalankan. Matius 23 nomor 1. Jangan kau mengikuti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Mereka telah menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jangan kamu ikuti. Berarti harus dipraktekkan. Nah, sekarang kalau dikatakan oleh Yesus, sang pembinasa keji ini memutarbalikkan kemudian firman Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Coba Anda lihat bagaimana saudara Paulus ini mengajak kalian untuk meninggalkan apa yang maha tinggi firmankan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya dan seterusnya. Jadi Paulus mengajarkan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi ketetapan yang maha tinggi. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci. Dari mana ilmunya? Dari bisikan roh yang tadi, kawan. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Amsal 3 nomor 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ibadah minggu ini firman Tuhan enggak? Bukan, itu pengertian sendiri. Kalau firman Tuhannya hari apa? Hari Sabtu. Siapa yang mengantarkan kalian ibadah minggu? Sampai kompak seperti itu. Ya bisikan, makhluk roh yang menghantarkan kalian sepakat untuk ibadah minggu. Sementara Tuhannya memerintahkan hari Sabtu. Coba, nggak usah terlalu jauh, nggak usah bertele-tele kita untuk berdiskusi terlalu jauh hal ini. Saya ingin tanya, saudara nih, kalau kami umat Nabi Muhammad, datangnya Nabi Muhammad, fattabi'uni, kami mengikuti instruksi beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau, apa yang ditetapkan oleh beliau, apa yang menjadi keputusan beliau, sebisa mungkin kami mengikuti beliau. Dalil dalam kitab saudara, kalau Anda murni pengikut Yesus,
1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dia berada dalam diri Yesus, dia berada dalam imannya kepada Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Sekarang saya ingin tanya, Saudara El Tarigan, Yesus hidup ala Yahudi atau Yesus hidup ala Kristen? Jawab. Oke, nanti saya tahu itu juga. Tapi saya izinkan saya menanggapi narasi Zuma yang sebelumnya. Oke. Oke, saya tanggapi dulu. Bang Juma mengutip ayat firman Tuhan Daniel 7:25 lalu menafsirkannya kepada Paulus. Ya, saya hargai itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kalau kita pelajari ayat ini, oke lah kita belajar hermeneutik, mencoba tafsir, ya. Kalau pandangan kami ini pandangan sangat liar, bukan liar saja, sangat liar. Liar dalam arti, ya, kalau kita lihat, kita coba kata per kata, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Sejak kapan Paulus menganiaya orang? Dia justru yang teraniaya. Paulus itu sebelum dia bertobat, bisa saya lanjutkan? Tadi ada ketawa-ketawa nggak jelas itu, dan tidak tahu apa yang diketahuinya. Oke, Paulus penganiaya, Bung. Paulus bertobat dari menganiaya, bukan dari korupsi. Ya, dia sebelum bertobat dia penganiaya. Pintar. Ya, lanjut. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Nah, dia penganiaya, bahkan bisa dikatakan dia adalah salah satu orang yang paling mendukung untuk menganiaya murid-murid Yesus. Bahkan kalau saya pelajari dalam Paulus, dia seorang intelektual juga, sehingga sampai hari ini contohnya menggeruduk-geruduk rumah orang, dia mengambil surat-surat yang resmi dari pemerintahan, sehingga dia kelihatan legal. Dia seorang yang sangat pintar secara akademis. Nah, tapi apa yang terjadi setelah perjumpaannya dengan Yesus yang Anda katakan palsu itu? Kami itu yang saya katakan tadi. Buahnya, kalau dulu dia sebelum rasul, dia pembunuh, tapi setelah dia jadi rasul, dia tidak pernah membunuh satu orang pun. Dulu sebelum menjadi rasul, ya, banyak hal-hal yang seperti dikatakan bahwa kalau dari segi hal-hal lahiriah, aku orangnya. Tapi setelah aku mengenal Kristus, semua itu sampah bagiku. Nah, artinya dalam kehidupan Paulus, bahkan dalam pelayanannya, dia tidak pernah merampas. Dalam arti kata, dia tidak pernah berperang. Bahkan dia mencukupi segala kehidupannya. Bagi kami, ini yang disebut buah gitu. Daripada sekedar kita beda tafsir, beda pernyataan, beda kata. Ya, nggak ada kalau memang Anda mengacu kepada Daniel 7 ayat 25 lalu menghubungkannya kepada Paulus. Malah maaf, 1000 maaf. Ya, saya dengar kalau saya salah nanti coba Anda koreksi. Muhammad justru yang kami tahu, bahkan sebelum dia jadi nabi, saya belum pernah mendengar dia pernah membunuh satu orang pun. Dia sebelum menjadi nabi, dia kawin satu orang, mengawini satu orang, tapi setelah nabi, ya, kalau salah nanti silakan dikoreksi, bisa saja karena saya bukan orang Islam. Ya, bahwa seorang Rasulullah setelah dia menjadi nabi, justru dia berperang, tentu dengan alasan-alasan yang pasti Anda akan kemukakan nanti. Dia juga sebelum menjadi Rasulullah, ya, dia hanya memiliki satu istri, monogami. Tapi setelah jadi rasul malah jadi banyak istrinya. Nah, jadi dalam hal demikian, kekristenan itu melihat buah yang dimaksud, buah pertobatan, apa yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan orang itu. Kita tidak akan pernah habis dalam berbicara. Anda mengklaim tadi, Kristelo itu bukan main-main. Jelas, orang Kristen itu justru sekolahnya itu nggak bisa main-main. Kami tidak bisa, pendeta-pendeta kami tidak bisa hanya mengklaim hanya karena 1-2 ayat bisa jadi pendeta. Itu prosesnya begitu panjang, katekisisnya berapa panjang, pengujiannya berapa panjang. Berarti itu tidak main-main. Nah, kalau hari ini ada perbedaan yang Anda klaim bukan main-main, tentu saja kami lebih percaya kepada Kristolog yang kami imani. Nah, begitulah kira-kira Bang Juma, silakan. Jawaban Anda tentang 1 Yohanes 2 nomor 6 itu jangan hindari. Apakah Yesus itu hidup ala Yudaism atau dia hidup ala Kristen? Yesus
Silakan ulangi tadi. Maaf, saya tadi janji memang, tapi saya lupa tadi. Pertanyaan silakan selanjutnya. Apakah Yesus itu hidup sebagai mempraktekkan hidupnya sebagai orang Yudaism atau sebagai orang Kristiani? Oke, saya jawab. Pertama, Yesus lahir sebagai orang Yahudi, artinya Alkitab mencatat tentang itu. Dia hidupnya pun mengikuti aturan-aturan Yahudi dalam keadaannya sebagai manusia, dan Yesus tidak pernah mengatakan tentang kekristenan selama hidupnya. Silakan. Berarti Yesus yang kamu ikuti Yesus yang mana? Ya, Yesus yang ada dalam Alkitab, Bung. Enggak, Yesus kan Anda sudah menjawab simpulnya kan? Yesus itu mempraktikkan hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen. Yang Anda ikuti siapa hidup sebagai orang Kristen? Sedangkan Yesus yang asli hidup sebagai orang Yahudi. Anda hidup sebagai orang Kristen. Yang Anda ikuti siapa? Oke, silakan. Yang kami ikuti bukan kehidupan lahiriah Yesus, tapi perintah-perintah Yesus. Lanjut. 1 Yohanes 2 nomor 6, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup sebagai orang Yahudi. Lah terus kenapa Anda tidak hidup sebagai orang Yahudi? Oke. Boleh saya jawab ya? Jadi kalau Anda mengacu pada ayat itu tanpa memahami konteks luasnya, maka kami bahkan harus jadi orang Yahudi dong. Nah, memang dalilnya begitu, wajib. Coba Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Silakan Anda pahami konteksnya berbicara tentang itu. Ya, Yesus hidup sebagai apa dia? Kristen atau sebagai Yahudi? Itu kan kesimpulan Anda langsung tanpa mempelajari konteksnya. Ini dalil. Yesus hidup secara global, hidupnya dari tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Kristen atau hidup sebagai Yahudi. Itu kesimpulannya. Oke, silakan. Kalau itu pendapat Anda silakan aja. Tapi yang kami pahami bahwa barang siapa mengatakan bahwa ya ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, itu soal pengampunannya, soal kasihnya. Kok Anda tafsir kemana-mana? Yesus hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Itu dulu. Anda juga tafsir juga kan? Saya tidak mentafsirkan. Silakan jujur. Yesus hidup ini sebagai Yahudi kah? Atau Yesus itu hidup sebagai Kristen kah? Oke, itu di bagian yang lain. Tapi Anda memaksakan di 1 Yohanes 2 ayat 6 ini kepada pemahaman Anda. Ini yang keliru, Bung. Bukan. Saya sedang bertanya kepada saudara. Saya minta Anda jujur. Yesus itu hidup mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, hidup sebagai Yahudi atau hidup sebagai Kristen? Oke, saya terangkan lagi pelan-pelan. Ya. Pertanyaan Anda menggiring bahwa kehidupan Yesus secara Yahudi, maka Anda ambil ayat 1 Yohanes 2 ayat 6, maka 1 Yohanes 2 ayat 6 itu harus mengacu kepada kehidupan Yesus secara lahiriah. Itulah yang saya tangkap. Nah, itu yang saya tangkap. Itu dalil. Nah, disinilah perbedaan kita. Loh, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Kan harus hidup sama seperti Yesus hidup, wajib. Nah sekarang kalau Anda hidup dengan pola kekristenan, berarti Anda tidak sedang mengikuti Yesus yang asli. Anda sedang mengikuti Yesus pembisik. Kan tadi udah aku bilang kan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada dalam diri Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus kalau dia bangun tidur, yang dia lakukan pertama apa? Kristen kalau dia bangun tidur, yang dilakukan Kristen apa? Makanannya Yesus, cara hidupnya Yesus, cara beribadahnya Yesus, cara berhubungan dengan Tuhannya Yesus. Dengan Kristen hari ini, tempat ibadahnya Yesus. Dengan Kristen hari ini, kitab yang dibaca Yesus. Dengan Kristen hari ini. Inilah yang saya terangkan, bahwa Kristen ini bukan pengikut Yesus asli. Kalau Kristen ini pengikut Yesus asli, maka Kristen akan tampil sebagai seorang Yahudi yang menjaga Torah. Silakan. Oke. Nah, kita kembali, saya hanya sampaikan kembali, inilah letak perbedaan kita. Bahkan dalam konteks ini, kita
memiliki perbedaan yang sangat tajam ya. Kalau oke, saya ikuti logika Anda. Ya, walaupun logika saya Anda mungkin tidak pernah pahami sebetulnya. Topik saya paham, Bung, saya paham. Saya ikuti, saya belajar mengikuti logika Anda. Kalau kita hidup sama seperti Yesus hidup, seperti dia orang Yahudi, pertama kita ini bukan orang Yahudi. Nah, satu, itu. belum. Silakan, tunggu dulu. Ya, silakan. Oke. Pertama, kita bukan orang Yahudi. Mantap. Udah, kedua, ya. Kehidupan Yesus dalam dunia itu, kami tidak tahu dia jam makan jam berapa, dia minum jam berapa. Ya, kami tidak tahu dia apakah berambut panjang atau tidak seperti yang ada di film-film itu. Apakah dia waktu itu sudah ada sikat gigi, apa kendaraannya? Kami bukan seperti itu, Bang Jumaku. Bukan. Kalau seperti itu sangat dangkal. Kami hanya lihat wajib sama seperti Yesus itu hidup itu. Konteks yang kami dapat jauh lebih mulia dari sekedar lahiriah seperti bahwa Yesus berarti Anda melampaui Yesus. Yesus kami mengajarkan mengasihi, bahkan musuh pun kami kasihi. Ini kewajiban, buktinya Yesus pada waktu disalib. Dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi Yesus juga mengajarkan inti daripada kehidupan itu adalah kasih. Dia membuat satu perumpamaan. Siapa yang ketika ada orang bertanya, siapa sesungguhnya sesama manusia itu, Yesus katakan bahwa dalam perjalanan ada seorang yang jatuh, tiba-tiba lewat orang Lewi, lewat orang dari suku-suku yang lain, tapi lewat Samaria, orang yang dianggap kelas bawah dalam konteks Israel, tapi dia justru yang mempraktekkan kasih. Nah, yang kami pahami hidup seperti Kristus hidup itu bukan dia cara berjalan, bukan jenggotnya berapa panjang, bukan berapa makan, atau di bait suci, atau di sinago di mana dia duduk. Itu mungkin ajaran Anda tentang sunnah Rasul Muhammad. Silakan Anda seperti itu. Kami tidak seperti itu, Bung. Silakan. Oke, baik. Jadi janganlah terlalu lebay kali jenggotnya, kumisnya, ya sampai harus kayak gitu. Jangan. Tentang konsep bertuhan aja dulu. Apakah sama gitu loh dengan Yesusnya, dengan Kristen? Kan berbeda pola itu. Lalu kemudian kasih. Berbicara mengenai kasih, selalu mengunggulkan kasih. Saya, Bung, sebagai seorang manusia nih, tidak saya menganggap kasih orang Kristen itu ketika mengajarkan anaknya menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus dan menjadikan anak saya menjadi seorang Kristen, di mana hidup kekristenan ini tidak sama seperti hidupnya Yesus. Itu bukan kasih. Mengajak anak-anak yang baru lahir yang tidak punya dosa menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, menjadi Kristen, itu bukan kasih. Kenapa? Karena itu tidak diajarkan oleh Yesus. Apalah artinya Anda mengasihi orang, membantu orang, bersenyum-senyum ria, tapi Anda mengajarkan orang lain tidak hidup seperti Yesus hidup. Itu namanya membunuh manusia secara tidak langsung. Itu namanya membinasakan manusia secara tidak langsung. Sama seperti Anda ini, korban dari orang tua. Mengajarkan Anda menjadi Kristen, hidup tidak seperti Yesus hidup. Sedangkan Yesusnya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam diri Yesus, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Enggak usah terlalu lebay, rambutnya harus gondrong, mandi tiga. Enggak usah yang itu. Pola keagamaan aja dulu. Pola keagamaan aja dulu. Yesusnya sendiri mengatakan bahwa aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, maka muridku salto gitu. Kalau aku puasa, maka muridku. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya tema kita ini, Kristen ini pengikut Mesias yang lain. Karena ketika Anda menjadi seorang Kristen dan Yesus bukan seorang Kristen, Anda sudah ketahuan tuh bahwa Anda mengikuti Yesus lain. Karena tidak mungkin orang menjadi Kristen kalau tidak ada yang membisikkan untuk menjadi Kristen. Tidak mungkin. Kenapa ada gereja? Kenapa ada hari Minggu? Kenapa ada Natalan? Kenapa? Karena sudah ada yang membisikkan lebih dulu. Dan bisikan-bisikan ini dijadikan sebagai pola keagamaan. Sehingga terstruktur, terencana dan masif. Dijadikan sebagai sebuah simbol-simbol keagamaan. Natal tidak mungkin
tidak ada yang membisikkan. Pasti ada bisikan terlebih dahulu yang mengantarkan orang-orang terdahulu kalian, bapak-bapak gereja kalian yang utama itu untuk melakukan hal tersebut. Jadi tidak mungkin. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa kamu harus berpegang kepada perintah Tuhan dan jangan kamu bersandar kepada tafsiran-tafsiranmu sendiri. Minggu tidak ada dalil, makan babi tak ada dalil, menyembah Yesus tak ada dalil. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh saudara kami Kristen hari ini itu bersandar kepada pengertiannya sendiri. Pengertiannya dihasilkan dari bisikan-bisikan yang ada kepada mereka yang mereka katakan sebagai Roh Kudus. Sedangkan Yesus melakukan segala sesuatu yang difirmankan. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Coba, bicara aja Yesus itu tidak berani. Ngarang sendiri, tafsir sendiri. Dia berbicara berdasarkan apa yang difirmankan kepadanya. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Apa yang dilakukan Yesus itu perintah Bapaknya. Sedangkan Kristen melakukan sesuatu ini bukan perintah siapa-siapa. Bukan perintah Sang Bapa, bukan perintah Yesus, bukan perintah siapa-siapa. Kecuali satu, perintah Roh yang datang kepada kalian. Jadi kembali kepada yang saya pertanyakan saudara, untuk membuktikan bahwa Kristen ini mengikuti Mesias palsu, lihat Kristen. Karena pola standarnya adalah 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, sekarang permasalahannya, saya kasih ruang kepada saudara. Ketika Anda menemukan diri Anda tidak kemudian tidak kemudian beribadah sama seperti Yesus beribadah, maka hanya ada satu kandidat, yaitu yang sama seperti yang kamu ikuti, polanya adalah Yesus yang lain. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Yesus, sama seperti Kristus hidup. Nah, kalau yang kalian ikuti ini persis seperti Kristus hidup, berarti Kristus yang kalian ikuti ini siapa? Kristus mana yang kalian ikuti? Ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, menyembah kepada 3 pribadi Tuhan. Ini kalian mengikuti siapa? Sedangkan Yesus yang asli, jangankan berbuat, berkata-kata pun dia harus tunduk kepada perintah Tuhannya. Yesus adalah hamba yang suci. Yesus adalah orang yang soleh. Sedangkan Kristen bukan hamba suci, bukan juga anak yang soleh. Nah ini, saya sekali lagi memberikan kesempatan kepada saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup dalam Yesus, maka wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Pertanyaannya, saya ulang. Apakah Yesus hidup sebagai Yahudi atau Yesus hidup sebagai Kristen? Silakan. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya kita hanya mengulangi apa yang menjadi perbedaan kita. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini mencerdaskan para pendengar-pendengar kita memahami satu dengan yang lain. Nggak apa-apa, kita akan ulangi lagi. Sebenarnya jawaban saya udah jelas bahwa Yesus itu dia terlahir sebagai orang Yahudi. Dia mengikuti aturan pola-pola keyahudiannya. Dia disunat pada hari ke-8. Ya. Jadi dia juga kami yakini walaupun tidak ada tertulis dia tidak pernah makan babi atau tidak. Ya, tapi mohon kami dia juga tidak makan babi. Dia pernah menyembah kepada Tuhan. Dia juga dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga bersujud. Ya, itu secara lahiriah. Tapi pemahaman kami, saudara-saudaraku yang mendengar ini, bukan mengikuti Yesus secara lahiriah atau pemaksaan bahwa dia hidup sama seperti wajib itu. Pemahaman kami bukan berarti wajib hidup seperti orang sini sudah terangkan tadi. Jikalau itu yang kita buat jadi acuan, tapi Anda bantah, jangan terlalu melebar janggutnya seberapa. Tapi sejujurnya pola pikir Anda yang saya ikuti begitu. Jadi saya malah tidak memaksakan pola pikir saya. Oke, kalau kita ikuti pola pikir Anda, kita kekurangan bahan untuk hidup seperti Yesus. Bagaimana dia berjalan, apakah kaki kiri dulu, kaki kanan, bagaimana dia makan. Bahkan kami tidak melihat bagaimana dia sholat berapa kali sehari atau berdoa. Bagaimana yang kami ikuti itu adalah perintah-perintahnya. Kami harus wajib sama seperti Yesus. Bagaimana dia mengatakan perintah-perintahnya itu sudah jelas. Bagaimana bahwa apa yang harus dipraktekkan dalam keduniaan ini sederhana sekali saudaraku, ya sangat sederhana. Ya tentu saja Anda akan tetap
saya tahu bahwa ini kita akan berbeda terus seperti ini, tapi nggak apa-apa kalau itu diulangi sekali lagi. Ya, tadi udah semua yang saya sudah sampaikan tentang kekristenan. Bahkan saya belum pernah bertanya tentang Islam sama sekali. Saya tadi udah bertanya selintingan, Anda tidak pernah menjawab sama sekali. Silakan. Oke, baik. Jadi pada akhirnya setelah muncul keputusasaan, ternyata tidak mengikuti cara hidup Yesus, malah mencoba mengatakan apa yang diperintahkan Yesus itu yang kami lakukan. Justru itu yang saya minta jawabannya. Mana perintah Yesus ibadah minggu? Mana perintah Yesus menjadi Kristen? Mana perintah Yesus pelajari Bible Perjanjian Baru? Mana? Ternyata itu nggak ada sama sekali. Artinya bahwa Yesus ketika sebagai Yahudi, Yesus melakukan segala unsur kehidupannya sebagai manusia, tunduk berserah diri kepada apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan. Yesus sendiri berbicara berdasarkan kehendak Tuhan. Yesus berbuat berdasarkan kehendak Tuhan. Apa yang Yesus lakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Kristen, jangankan kehendak Bapa, kehendak Yesus aja kagak. Maka Yesus menerangkan di dalam Matius 7 nomor 22-23, besok hari orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Yesus ataupun kehendak Bapa ini, ketika bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu finalnya. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Tidak melakukan kehendak Bapa. Bagaimana mungkin Kristen bisa dikatakan melakukan kehendak Bapa, sedangkan melakukan kehendak Yesus aja kagak? Maka ketika hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen, tak mungkin umat lain. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya kira selesai, Bung. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Mengenai kekristenan ini kita sudah final. Kristen mengikuti Kristus lain, sehingga ketika mereka bertemu dengan Kristus yang asli, mereka tidak dikenal, mereka diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan alias penghuni neraka. Saya kira demikian. Waktu saya singkat, mohon maaf Bunda Mila, Bunda Rahma, Handi Selebes, Bang Handi, jadwal kita sudah dekat pukul 1 waktu di sini. Kita mau ada pertemuan di daerah mana, Bang Handi? Bang Handi. Jauh dari. Iya. Kita ada kegiatan, Bung, Saudara El Tarigan. Kalau nanti Anda ingin bertanya tentang Islam, Anda puas-puaskan Anda bertanya Islam. Tapi mungkin sebentar malam, insya Allah nanti kalau saya buka komal atau saya ada di komal-komal lain. Hari ini jam 1 saya harus ada kegiatan. Teman-teman saya di Cibubur sudah menunggu. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Hadi di mana Ki? Di jalan Ki Kabang. Iya. Ternyata mau ketemuan ya, bikin jealous aja nih Bang Zuma. Kak, saya terima undangan Bunda. Saya cuma ikuti arahan dari. Saya dengar itu keren. Iya. Keren banget itu. Saya nggak mungkin ngecewain teman-teman semuanya. Jadinya saya harus hadir di sana. Terkait ini sama sama Ustadz Zakir Naik ya. Zakir Naiknya mungkin hari Kamis, Bun. Oh, hari Kamis. Alhamdulillah ya Allah. Saya dari panitia dapatkan undangan VIP dari beliau untuk makan bersama dengan Dr. Zakir Naik. Dan itu undangannya hanya untuk 5 orang doang. Keren. Iya. Alhamdulillah. Pokoknya support dari jauh. Makasih Bunda. Iya, sama-sama. Bang Handi monitor. Tidak aktif HP-nya Burunda. Tunggu dulu Bang. Nanti telepon lagi dipanggil Kak Banjung. Coba ini Beki dulu Pak, ikut kita ya. Oh, lagi bertelepon. Kita tunggu beliau. Jadi begitu ya Bang Tarigan ya, sudah sangat jelas ya bahwa Anda menuhankan Kristus palsu. Diparkan dengan dalil yang sangat nyata, saudara ya. Teleponan Kak Banjung. Ya, silakan tanggapan Anda seperti itu, nggak masalah. Tapi tanggapan kami sangat bertolak belakang.
Ya berarti Anda mengingkari Bible Anda sendiri loh. Anda pengingkar ajaran Yesus. Kenapa Yesus diingkari? asli ya. Kenapa diingkari? Lah, tadi kan udah jelas mana disuruh bergereja, mana perintah Yesus yang Anda ikuti. Anda itu hanya klaim-klaim, Bang. Hanya Sekarang klaim, saya tanya. kami pengikut Yesus, kami mengikut Yesus. Enggak ada yang Anda ikuti, bro. Sekarang Enggak saya ada tanya. satu pun data. Coba, Tadi, enggak. kalau mana Anda perintah simak, Yesus bergereja? kalau Bang, Anda simak, perintah Yesus adalah- bergereja mana? kalau Anda Perintah simak, apa yang Anda ikuti dari Yesus, Bang? Bang, coba. oke, dengarkan. Kalau Anda simak, Apa sebenarnya kita Anda isi paham. waktu ya karena belum ditutup ini, tunggu Bang. Ya, Andi. ya. Silakan. Kalau Anda simak, sebenarnya Anda paham pandangan saya. Yesus begini, kalau itu yang Anda katakan, Yesus tidak pernah memerintahkan kami 3 kali engkau harus makan supaya engkau jadi muridku, engkau harus mandi. Kemudian saya lanjutkan, sederhana saja sebetulnya. Yang dimaksud dengan ketaatan bagi kami itu mengikuti perintah menjauhi larangan. Tidak ada perintah yang Anda ikuti. Makanya dari tadi Bang Zuma itu, Gurunda itu minta apa perintah Yesus yang kau ikuti, apa? Mana perintahnya di kau bergereja, mana perintahnya kau Natalan? Mana itu? Coba, apa perintahnya? Kamu ini cuma ngeyel, kepala batu ceritanya nih. Udah nyata tadi data-data nggak bisa kau bantah kok. Udah ya, udah semua nyimak dari awal. Gak bisa kau bantah. Bun, izin promosi Bun, biar genap 50. Boleh, silakan Bun. Ya teman-teman, netizen, saudaraku yang baik hati, pandai menabung semua ya. Yang belum follow saya. Oh, tolong di follow Bunda Mila ya. Yang 3.000 sekian, tolong di follow. Mau buka koma. Biar Bunda besar. Mila semakin eksis, semakin sering berbagi. Terima kasih banyak yang sudah follow teman-teman. Udah pada follow Bun. Itu Enggak ada yang dari Gurunda masih Terima banyak kasih, yang saudara. belum dari grup lain ya. Terima kasih, mudah-mudahan amal jariahnya kebantu lah. Mungkin nggak bisa bantu apa-apa, atau nanti kita berbagi kapan-kapan ketemu lagi di room saya ya. Oke, jadi kita itu Islam Bang Tarigan. Apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kami ikuti, itu nyata. Ya tentu pedomannya Nabi Muhammad berpedoman pada firman-firman Tuhan, itu Al-Quran. Beliau memaparkan, itu yang kami ikuti, itu yang kami imani. Berkesusahan. Nah, Kristen ini klaimnya pengikut Yesus, tapi sebenarnya dia pengingkar Yesus. Saya Yesus sempat itu dengar tadi Tuhan. Gurunda lagi ini Bun ya. Boleh saya ikut ngomong sedikit? Karena dia bilang itu kita tuh mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Tapi setelah saya pelajari nih, nggak ada tuh Kristen ngikutin ajaran daripada Yesus. Yang diikuti malah ajaran dari Paulus. Tidak ada satupun ajaran Yesus yang mereka ikutin. Tuh, kalau si umpama Bang Tarigan mau belajar, coba apa yang Gurunda tadi bilang, Bang Zuma bilang, atau mungkin pernah naik di koma lain, coba mulai milah-milah. Apa itu ajaran Yesus dan apa itu ajaran Paulus. Di situ Anda nanti mengambil kesimpulan bahwa yang diomongkan Gurunda kita, Gurunda Zuma, itu benar. Bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Mungkin juga pengikut Yesus yang lain. Nah, kita nih ngomong di sini nggak bisa tafsir-tafsir loh. Ini berdasarkan dalil data yang ada di Bible Anda. Itu yang kita sampaikan. Ya, Paham, Bang? jadi kembali lagi kalau cuma modal imani doang ya beginilah teman-teman Kristen ya. Pengingkar, intinya mereka pengingkar Bibelnya sendiri, pengingkar ajaran Yesus. Udah ya, padahal apa kata Yesus? Ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku, Bapa. Ajarannya bersumber dari Bapa. Oke, silakan Bang Hadi kalau sudah ini. Mungkin Gurunda udah mau tutup. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mereka Kristen ini pengingkar, ngaku-ngakunya aja pengikut. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus itu meninggal mati di kafani. Karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi sampai sekarang itu. Orang Yahudi. Mau ketawa saya dengar alasan itu. Rival. Ya itu fakta, data di Mau Bible. apa alasan mau ketawa?
Maksudnya Baik. tawa gimana? Gini, tadi sebenarnya guru-guru kalian si Juma udah saya katakan, kami mengikuti Yesus bukan lahiriahnya, tapi kok terus terjebak ke Kapani. Terus mana batinnya? Apanya? Ya, Bun, sebentar Bun, biarin. Apanya yang diikutin kalau bukan lahiriahnya? Perintahnya, Bu. Rohnya. Perintahnya. Apa perintahnya? Coba tunjukin ke saya perintahnya yang kau ikutin apa? Perintahnya, dengar baik-baik. Sudah, Apa? perintahnya, Ya. kasihilah sesamamu manusia. Prat. Kasihilah. Tuhan aja kau bunuh, apalagi kasihilah. Kasihilah di mana? Di mana bacaannya kasihilah? Masa cuma satu itu doang yang kau ikutin? Yang lainnya apa? Perintah dia jadi baik, jadi jangan makan yang haram, nggak ada itu. Disuruh bersunat, jangan menyembah berhala. Di mana disuruh bersunat, kawanku? Di mana? Aduh, Bun, bacainlah Bun, biar dia tahu. Kelihatannya level Anda jauh daripada Juma. Saya dengan Juma enak sekali. Ya teranglah, dia guru saya. Gimana sih? Kau banding-bandingin saya. Belajar lagi dari Juma. Enggak masalah, justru dari Bang Zuma saya tahu. Kristen bukan pengikut Yesus, Kristen pengikut Dajjal laknatullah Paulus. Silakan. Udahlah, kasihan. Kan ada puaskan. Mau ikut apa? Silakan. Apa memang iya. Silakan. Paulus botak itu bapaknya aja kau nggak tahu siapa bapaknya. Siapa bapaknya Paulus? Siapa bapak Paulus? Bun, sebentar Bun. Katanya jangan kasih. Padahal Kristen tuh ajaran kasih menjajah kita 350 tahun. Kasih tuh. Nah, itu dia. Ajaran kasih. Sementara yang kau imani pembunuhan berdarah-darah. Tuhan anak manusia kau imani dibunuh, dipaku berdarah-darah. Kau imani sebagai keselamatan. Pembunuhan kau imani sebagai suatu karya keselamatan. Itu di mana akalmu itu, bro? Mana kasih di situ? Mana kasih? Berdarah-darah itu. Bullshit. Anda bisa saya terangkan? Anda bisa saya berikan penjelasan? Kalau udah kenyang tuh, kasih. Kristen tuh menjajah 3,5 tahun, 350 tahun. Bro, nggak usah kau jual kasih ya, nggak usah kau jual kasih. Kami mual, kami muntah. Ya, yang kau imani itu pembunuhan berdarah-darah. Tuhanmu disalib, dibunuh, dipaku, ditempeleng. Kasih tuh, masih konyol. Itu kau imani sebagai kasih. Enemu kiper lah kau. Kasih. Jadi kesetan. Iya, mana kasihnya itu? Mana kasihnya? Mana kasih di situ? Makanya kau jangan jual kasih di sini. Slow. Atau sudah lapar nih, makan dulu. Makanya kau tahu diri, sadar diri. Kasih. Keimananmu itu, agamamu itu ya dilandasi dengan pembunuhan anak manusia berdarah-darah. Itu imanmu toh? Kasih. Nenekmu kiper. Berdarah-darah orang diimani, anaknya orang diimani dibunuh berdarah-darah, dipaku, dia tepuk tangan di gereja. Enak kali kau yang berzina, kau yang maling, anak orang kau jadikan tumbal penebus, enak kali kau. Kau melebihi tuh hewan. Hanya satu kalimat yang saya mau kutip dari kitab suci, bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Titik. Iya, kau itu kebodohan. Apa kata Paulus di 1 Korintus 14:10? Kristus oten bodoh karena Kristus. Ya, kalian bodoh itu karena mengimani anak orang dipaku untuk penebusan. Pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi mereka. Makanya kau jangan jual-jual di komal muslim kasih apaan? Gak ada kasih di kalian. Diskusi, Mbakku. Kalian kasih penjajah. Santai. Nggak usah kesurupan. Santai aja. Buktikan bahwa kau bilang saya ketawa. Kan kau bilang tadi saya ketawa. Kau ketawai kebodohanmu toh. Menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Itu kebodohan. Yang kau ketawai itu dirimu. Astaga, ya memang fakta. Tuhan bukan keluar dari kelamin. Itu yang kau ketawai kan? Anda tahu, yang kau Anda tahu etika kebodohan diskusi? dirimu. Enggak, maaf, saya ajari Anda dulu etika diskusi. Kelihatan Coba. Anda jauh dari etika diskusi. Apa? Makanya kau jangan jual-jual kasih, jangan kau ketawa-ketawa orang diskusi. Bukan, saya hanya mau ngajari kalian etika diskusi yang baik dan sudah kami pertunjukkan dengan etika penjaga. Apa yang diajarin Kristen tentang etika mana ada? Izinkan saya. Ada etika, nggak ada Kristen di penjara kalau ada etika. Udahlah, bullshit. Oke. Itu etika. Itu etika ya. Debater Kristen itu setelah menghujat, itu etika. Setelah menghujat kabur DPO, itu etika.
Nggak usah kau sok-sok baik di situ ya, berjual etika. Mana ada etika itu? Coba suruh pulang dulu tuh penghujat itu, kabur ke luar negeri. Sampai di sini menista. Justru apa? Justru ya mereka kabur, iya. Karena penakut, karena mereka salah. Kalau mereka nggak salah, mereka nggak kabur. Wajah Islam di Indonesia. Udahlah, siapa menampar Islam, tetap aja Kristen. Malu. Kalian mau memojokkan, tapi sebenarnya Kristen yang malu. Kristen di Amerika menolak tuh si Edi sama si ini. Sebentar lagi juga dipulangin. Tidak ada Kristen di Amerika menerima si Saifuddin. Saya di Amerika nih sekarang, saya jadi saksinya. Saya udah dapat informasi sebentar lagi mau pulang. Kau ikutin aja orang DPO gitu, kau ikutin. Nah, biar kau juga kena DPO. Ikutin aja, ikutin. Bukan, Anda justru harusnya membuat satu kenyamanan bahwa nggak usah. Kami nggak pernah dengar dari minoritas. Minoritas itu bukan landasan kami. Nggak usah kau kasih minoritas dalam nggak usah, nggak perlu. Bun, aku turun dulu, aku turun, Bun. Kalau Anda paham NKRI, kenyamanan apa kamu jual? Kenyamanan apa? Andaikan kau ini minoritas, tahu diri dong. Tahu diri kau minoritas. Kau kan aman di sini. Kau aman kan? Nah, justru para debater Karesteng kafir laknatullah itu menghujat, kemudian dia kabur. Kalau dia tidak pengecut, kalau dia beretika, nggak mungkin dia kabur. Kalau dia berani ya. Pengecut. Begini, Anda udah berkali-kali berkata kafir laknatullah. Kenapa saya menjaga kata-kata saya? Nggak ada saya bilang Islam laknatullah. Kenapa? Karena ini jadi jebakan bagi kalian. Di Al-Quran kami itu Kristen itu kafir laknatullah, dilaknat oleh Allah. Itu saya juga bisa kafir itu dilaknat oleh Allah. Berkata demikian. Sekarang mana datanya kalau Islam begini. Harus itu lihat suka muka copy paste. kalian. Saat orang Kristen tidak bebas memuji Tuhan di depan mata di Jawa Barat di mana-mana, harusnya kalian malu. Jangan framingnya si Oten. Kalau sempat hanya karena debat orang harus keluar meninggalkan Indonesia. Kalau Islam itu agama yang Islam tidak itu adalah orang yang tidak siap menerima debat. Itu sudah jelas. Perasaan kau minoritas berapa persen sih kau? Tapi kau aman. Kau aman. Kedudukanmu, hakmu di Indonesia sama dengan kami yang mayoritas. Kau ini, bagaimana mungkin kau mau menuntut pembangunan gereja sementara penduduknya di situ cuma 2 biji? Ingat loh, kalian itu beda denom. Kalian itu puluhan denom bahkan ribuan denom. Kalau setiap denom mau membuat gereja, penduduknya Kristennya cuma 2 biji di situ, mau bikin gereja, itu namanya kok gila. Gila, ada aturannya pemerintah. Harus 99 kepala penduduk yang beragama Kristen ya, kakak yang beragama Kristen baru bisa membangun gereja. Pasti kok ditolak. Kau ini kenapa itu di Depok udah keluar izinnya, wahai saudaraku. Ya kan cuma 2 biji Kristen. Masa kamu bang? Di situ apa? Banyak Kristen. Dari mana mungkin keluar izinnya kalau tidak memenuhi syarat? Betul. Guru tutup aja di si kafir laknatullah. Tutup aja Guru Darung Katin. Ya silakan tutup. Saya juga tidak. Benar-benar. Saudara juga silakan. Kalau saya ada, jangan kau jual-jual kasih. Kami muak kau jual-jual kasih. Muak aku dengarnya. Silakan Guru Nda, kita tutup nih. Kasih. Tutup aja tutup. Tidak ada perintahnya. Tidak disuruh bergereja, dia sendiri buat gereja ini. Bergereja. Aku ngaku pengikut Yesus. Dia maling, dia perkosa orang, Tuhan yang turun nebus. Nggak ada otak kalian. Diskusi kesimpulan itu setelah kita diskusi, Anda harus tanya dulu seperti Juma tadi. Anda kenapa begini? Anda kenapa begini? Bukan langsung kesimpulan. Kan nggak mungkin kita sudah tahu di isi kepala Muhammad Nabi palsu. Dogma doktrin. Mana mungkin kita seperti itu sebelum saya tanya kenapa Anda sebut Muhammad itu adalah Rasul? Nanti pada akhir kesimpulan saya tetap menyimpulkan. Ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran kami konfirmasi dari Allah bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul. Baca tuh di Anbiya. Muhammad Rasulullah. Ada tertulis. Nah sekarang si Paulus itu, siapa si Paulus itu? Si Paulus itu, jangan-jangan Paulus ini ada jin. Gak jelas siapa orang tuanya. Coba, jangan-jangan si Paulus anak jin loh.
Itu Oke. rasulmu itu. Kalau Nggak saya ada bilang konfirmasi dari kalau Tuhan. saya bilang jangan-jangan Muhammad ini dengar anak bla dulu bla biar bla. kau pinter. Dengar dulu. Kalau saya bilang kalau Paulus itu jangan-jangan tidak Muhammad ada ini anak bla bla konfirmasi bla dari gimana? Tuhan di Bible. Bukan Bahwa gitu siapa diskusi, dia? kawan. Apanya rasul? Siapa yang ngangkat dia jadi rasul? Anda jauh dia dari anak etika jin. diskusi. Nggak jelas orang tuanya itu si Paulus. Anda Kau jauh dari disesatkan. etika diskusi. Ajaran Paulus itu dari Kristus palsu. Ya kau ini adalah buahnya. Anda jauh Karena dari setengah etika miliar diskusi. di dalam buahnya. Sekarang nggak usah kau ke nabiku ya, nggak usah kau ke nabiku ya. Belajari dulu, cari tahu siapa itu si Paulus. Gelap gulita, nggak Saya tahu jelas. sedikit Jangan-jangan aja dia, disinggung jangan-jangan Nabi dia anak Muhammad. tuyul, Anda pasti anak kebakaran jin. jenggot. Saya tahu itu. Cari tahu. Terus Anda bilang, cari tahu dulu. ngapain pergi ke luar Sebelum negeri? kau bertanya tentang nabiku, Sedikit aja kami bicara sebelum tentang kau agama bertanya, kalian. dengar dulu Oten. Sebelum kau bertanya tentang Rasulullah nabiku, pelajari dulu siapa si Paulus. Jangan-jangan dia anak tuyul, anak jin apa itu ya? Jin Ifrit. Wow, jangan-jangan cari tahu siapa itu si Paulus. Kalau Nabi Muhammad, coba baca di Sirah Nabawiyah, lengkap tuh sejarah hidupnya dari dia lahir sampai dia wafat. Kalau si Paulus, Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Iya, buktinya nggak ada biodatanya. Pegangan Islam ini siapa? Apa sih? Apakah Quran? Apakah Tanya, masih kasih lihat, ngomong siapa orang pakai putus, jangan, udah, tutup aja gurun dah, tahu rasa kau ya, Oten. Dia nggak baca, dia belum pernah baca. Ketampol dia, nggak mau dia baca, takut dia baca kan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya daging babi itu tidak bagus, tidak baik untuk kesehatan. Itu kesimpulannya dari analisa si penulis itu. Maunya pula itu dibilangnya manfaat makan babi. Ada aja Oten. Cemana aja kalian. Beda dengan dataku, yang nulis siapa bos? Dosen mata kuliah teknologi herbal, prodi teknik kimia. Universitasnya jelas Universitas Ahmad Dahlan. Dia buka data dari Klik Dokter. Apa itu Klik Dokter? Itu bukan jurnal. Nggak ada aja. Ayo naik. Teman-teman Kristen yang mau bahas pedofil, ayo naik sini ya. Aku bikin cerdas kalian di sini. Kita buka data biar terberak-berak kan baca dataku ya. Paulus dosen juga. Aku enggak tahu tuh Bang Mixer. Iya, Paulus dosen Ustaz Dio di kisah Oh, iya. kisah para rasul 19 nomor 9. Berarti Yesusnya belajar sama Paulus ya. Duh, ngeri kali wah. Iya, makanya di 11 sih nanti Ustaz Dio itu kan kisah para rasul kisah para rasul 19 nomor 9. Paulus aja ya. dosen kan. Nah, di nomor 11-nya katanya oleh Paulus Allah atau Theos mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Lihat itu. Oleh Kisah para Paulus Rasul berapa? 9 sampai 11. Aduh, telepon masuk bentar. Mungkin dosen matematika ya apa Paulus di sana. Kalau enggak dosen apa ya, ngobrak-ngabrek kayaknya. Sekarang pertanyaannya, kalau memang Paulus dosen, terus alumni-alumni itu siapa gitu? Ada nggak orang termuka ke alumni-alumninya gitu? Ada nggak tercatat siapa sih murid-murid Paulus itu yang menjadi setelah pengajaran dia menjadi dosen gitu? Alumni iblis, wih. Dan kita pakai songkat bentar ya. Sembari nunggu Bang Paruk ini. Bang Paruk lagi zuhur. Tadi kan murid-murid etis tadi itu, ternak-ternak etis, wajar aja. Pembahasannya ke sana terus.
ada. Kayak mana nggak dibantah kan data Bang Dio, Estadio, Bang Faruk. Data Tuhannya aja menyatakan kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, karena begini, karena begitu, memang begini, memang begitu. Dibantah teman-temannya. Jadi itu benar, mereka tuh jangankan apa yang kita sampaikan, Tuhannya yang sampaikannya aja tuh dibantah mereka. Jadi wajar aja begitu. Gak usah heran ketika saudara-saudara Muslim menunjukkan data begini loh dari ini sampai benar pun itu, walaupun sampai ke Tuhan yang berbicara, tetap dibantah, mau kemauannya aja. Belum ada satu didapatkan kan bahwasannya murid-murid Paulus itu yang tamat dari lulusan apa namanya, kampus apa sih teman-teman, coba tapping kampus apa tuh, kampus Paulus tuh. Tapi serius Sal, itu apa, pengangkatan dosennya Paulus itu siapa yang angkat, di universitas mana dia? Itu katanya di ini, tengok tuh, bukan dipatikan teman-teman. Bentar buka Ustaz. Kok di UGM anjir. Kok gitu? Baca nomor 11-nya udah Ustaz Tio. Aku mau lihat dulu nih nomor 9. Sebentar. KPR 911 ya? Iya. 19 11. Nah, Kisah Para Rasul nomor berapa? Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Tadi kan nomor 9 tuh yang dia jadi dosa. Nomor 11-nya dia memerintahkan ini, Theos atau Allah. Kan Yesus kan dapat mujizat itu bukan dapat mujizat oleh Allah kan, atau Theos. Nah, Theosnya itu atau Allah itu kita melakukan mujizat oleh Paulus. Keji kali nggak gitu tadi? Oh iya, ada mujizatnya ya. Paulus luar biasa nih, Paulus pada mujizat guys. Keren. Bahkan pun Theosnya dia ini kan otoritas tertinggi kan, berarti Paulus kan. Theos melakukan mujizat oleh Paulus, Yesus melakukan mujizat oleh Theos, berarti otoritas tertinggi itu si Paulus. Oh iya, dan setiap hari ini nih, karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Oh, ruang kuliah Tiranus, tapi nggak ada disebut jadi dosen. Lagi ada Bos Tio, kan ruang kuliah. Oh, lanjut. Ya, ruang 9-10 ya. Sebentar, 9-10. 10-nya. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. 11-nya, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. 12-nya, kan di 9-nya tadi stadium apa? Gak ada itu, yang jadi dosen yang mana? Kuliah. Assalamualaikum. Lagi pada sholat ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. Kisah Para Rasul 19 nomor 9 toh? Iya, itu kan dikatakan dia jadi ini ruang kuliah. Berarti kan kalau misalnya kita simpulkan sekarang ini ruang kuliah, berarti dalam tingkat kuliah itu kan kita memanggil ibu dosen ya, bukan? Ini ya. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu
Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, Gak ada dosen itu. di ruang kuliahnya Ustadz Tio. Kan kalau kuliah Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. pengambilan gini mungkin Ustadz Tio. Kalau dalam pengajar SD SMP dibilang guru kan. Nah, kalau di dalam mata kuliah, tingkatan kuliah kan disebut dosen gitu. Enggak gitu Ustadz Tio. Apa kalau salah mereka? Enggak, mungkin siapa tahu dia tukang sapu terus dia ngomong sendiri di ruang kuliah. Titanus tadi, bukan tuh Tiranus nih, tertulis Tiranus. Coba kita ini ya, kita cari terjemahan yang lain ya. Berkah selalu Bang Moma. Tuh kan benar kan? Tuh. Tetapi beberapa orang di antara mereka mengeraskan hati dan menolak untuk percaya kepada Yesus. Di depan umum mereka menghina jalan keselamatan melalui Yesus. Oleh karena itu Paulus meninggalkan rumah pertemuan tersebut dan mengajak orang-orang yang percaya untuk memisahkan diri dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Sesudah itu, tiap hari dia mengajar orang-orang percaya di balai pertemuan yang dinamakan Balai Diskusi Tiranus. Di sini balai diskusi. Kalau di atas ruang kuliah. Ini yang mana yang benar ini? Ruang kuliah dan balai diskusi itu berbeda. Nah, di sini diselabir di ruang sekolah malah, ruang sekolah Tiranus. Nah, kalau di sini Dewan Syarahan Tiranus. Waduh, ngeri-ngeri wah. Ya kan? Banyak kali terjemahannya, beda-beda. Tempat belajar nih, tempat belajar. Kalau di sini sekolah nih, sekolah. Penguasa Ustadz Tio. Coba buka di Tiranus. Ini tempat belajar, ya kan? Sekolah. Ini midras nih, midras. Tempat belajar. Jadi kita cek semua di ini kan. Ini juga tempat belajar, kan? Ini midras. Ini dalam Tiranus punya sekolah. Ini gedung perguruan Tiranus. Ini boleh lah ini. Dalam terjemahan ini gedung perguruan. Ya, mungkin kayak kampus gitu. Tapi aku curiganya dia bukan bagian dari kampus. Kayaknya dia tukang sapu atau apa gitu kan. Atau dia lagi ngecat atau lagi tukang kayu atau apalah gitu. Kan kemarin sambil dia bicara sendiri. Kan kemarin disepakati sama Ustadz Yusuf. Nah, oke, nggak apa-apa, dia tuh berdasarkan daripada ruang kuliah menjadi dosen. Ditanya Ustadz Yusuf, itu kalau memang dia jadi dosen, kuliahnya di mana, kampusnya apa katanya? Tiranus. Nah, mana tempatnya pertama kali? Kan kita tahu bahwasannya universitas pertama kali itu ada di ini kan, orang Islam membuatkan si Fatima kan, di mana, di Turki ya? Di Maroko kan? Satyo ya, universitas pertama kali ada kan, yang itu pemiliknya adalah Fatima dari umat Islam kan, begitu. Nah, dia nggak mau kalah, maunya si Paulus katanya, gitu. Ya kalau aku, setelah aku baca semua di sini, semua versi terjemahan teman-teman, ya ada ruang kuliah, sekolah dan segala macamnya. Tapi nggak disebut dia dosen, dia cuman berbicara. Bersamanya dia berbicara. Kalau di TB ini terjemahan baru 1974, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, berbicara di ruang kuliah, ya di ruang kuliah itu kan yang paling identik ya dosen sama mahasiswa, ya kan? Nah, kalau di AYT di sekolah Tiranus berarti antara siswa dan guru. Ya anggaplah dosen, ya kan, tapi jauh sekali sih kalau dikatakan Paulus itu dosen. Kalaupun dosen, ini terjemahannya ini bermasalah. Inilah teman-temannya yang dikatakan oleh Bang Faruk tadi, karena tidak disandingkan dengan teks. Coba kita
Coba cek teks aslinya teman-teman. Bentar. Teks asli ruang kuliah ya. Tyrannus artinya penguasa, berarti dia cuman pengkomentar bukan pengajar, tapi kan gelar kan pengajar, nggak mungkin itu, pasti dia dosen. Iya kan, coba ya kita pahami ya teman-teman. Maksud aku begini, kalau kita katakan Paulus dosen, sedangkan tidak tertulis kan di teksnya, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tyrannus. Nah, berbicara di ruang kuliah ini kan nggak disebutkan dia sebagai pengajar kah, atau mungkin dia sedang halusinasi kah, atau mungkin dia sebagai tukang sapu kah, ngomong sendiri. Kita nggak tahu kan. Tapi ini Ustaz, coba lihat tafsirannya itu Ustaz. Kan ada itu tafsirannya. Ada komentar dari Matthew Henry. Ya. Aku gimana nih bukanya nih? Kisah Para Rasul 9 ya tadi ya? 19. Gak apa-apa teman-teman, kita biar ini supaya tafsiran itu tentang bagaimana Paulus dari kelompok orang yang keras kepala tidak percaya di Efesus. Mereka mendapat tentang jalan Tuhan oleh Paulus di sekolah Tyrannus dan melanjutkan pengajaran di tempat lain, yaitu di sekolah Tyrannus. Oh iya benar, ini iya, coba kita lihat tafsiran ini ya. Kalau di sini Stadio, kalau catatannya survive Stadio, nah dikatakan ini dalam Injil Lukas mencatat dalam Injil karangannya Lukas mencatat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan. Ini tadi. Sebentar. Aku penasaran teman-teman, kan takutnya kita ini kan dituduh apa? Ini ada tafsirannya. Ya takutnya kita dituduh framing. Tetapi ketika banyak orang tapi menjadi keras, sebab muslim tetap mengerjakan Al-Quran yang juga rasul. Yang lain semakin mengeraskan hati dan ingin sebentar menjadi aroma kematian bagi orang lain. Tapi berkata jahat banyak. Versi kerajaan berbeda di depan banyak orang bersekolah jahat di orang lain. Semua jahat tentangnya. Aduh, Bang Andi, ini noise Bang Andi. Nanti sekarang misalkan barang-barang mengatakan selama 3 bulan itu telah berarti memiliki terpisah, mereka meninggalkan pergaulan. Misalnya mereka terlihat orang yang berdapat setiap hari, membantu dimarkan berdapat setiap hari sekolah. Salah satu tiranya yang dibangun olehnya, dan dengan demikian dikenal dengan namanya, atau yang dikenal selalu dengan nama ini. Presiden menjelaskan namanya adalah Tyrannus, meskipun oleh yang lain dianggap sebagai istilah umum dan muncul sponsor Rasul mengajarkan ia mengajar, dan di rumahnya ia mengajar kata tirani sebelumnya digunakan untuk raja, pangeran atau bangsawan, atau begitu Firsa menjembatkan di rumah tinggal salah satu orang besar. Nah ini tadi kan besar yang menjadi teman-temannya di kisah
1931, dan demikian juga versi Ethiopia. Dan ia mengajar setiap hari depan pengadilan dan para iya benar, tidak mengajar, jadi pengajar dia. Dosen berarti dong. Berarti dosen, betul, guru atau dosen. Beberapa selanjutnya disebutkan seorang filsuf yang bernama Tiranion yang disebut demikian karena mengganggu dan mengusahakan mereka dibesarkan sekolah yang terus selama itu dimodifikasi Diocletianus. Wah, ada namaku juga di sini ya. Dan yang lain namanya Tyrannus Uskup Antioquia Salian Komono Beza, dan salah satu step yang mendapatkan dari jam sekarang menghabiskan 5 jam. Ya, ya berarti Paulus mengajar, bisa dikatakan guru atau dosen. Iya betul. Tapi kan ini penulisnya Lukas kan. Tapi latar belakangnya kitab para rasul seperti hal Injil Lukas dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Nah, kitab para rasul 1 sekalipun nama pengarangnya tidak disebutkan. Nih, yang mengarang ini nggak disebutkan. Ini berarti kitab karangan. Itu masuk ke survive-nya, ada survive. Dalam Injil karangannya, Lukas mencatat segala sesuatu yang dikerjakan. Karangan lagi kan. Iya betul, berarti benar ya teman-teman ya. Jadi dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tyrannus, berarti dia sebagai pembicara, sebagai pengajar. Ya mungkin kalau ruang kuliah, pengajar di ruang kuliah Tyrannus berarti dosen. Ya benar berarti. Oke, fix. Oke, thank you. Mantap. Tapi problemnya nih, Pak, bisa jadi nih dia jurusan pasti teologi kan? Nah itu dia, aku khawatirnya dia jurusan sabung ayam. Itulah blundernya nanti. Sementara para rasul Satio di kisah para rasul 18-17 dia itu dikatakan apa? Pembawa ajaran sesat, pembawa ajaran dewa. Nah orang-orang di Athena itu mengatakan. Bang Sal, suaramu kecil Sal. Oh ini, nah di kisah para rasul 18-17 kan di sini kan nggak tertulis dosen dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tyrannus. Nah makanya aku tuh kadang aku jujur aja Bang Sal ya. Aku teman-teman ya, kalau aduh. Ini Anda buka ya di kisah para rasul 18-17 ya. Di sini dekat nah, itu 17-18. Di sini kan dia katakan letter. Itu dikatakannya pemberita ajaran palsu, pemberita berapa itu tengok dari TL, BIS itu antum membaca lah, pas itu